Hey guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku pengen nunjukin ke kalian barang-barang yang aku lagi suka banget pakai di tahun 2016. Jadi, kalau misalnya kalian pengen tahu apa aja, yuk cus. Dimulai dari yang pertama, sebenarnya aku bukan orang yang primer addict banget. Yang ada ya aku pakai, dan ini yang ada di koleksi aku. Ini Benefit the Professional Matte Rescue. It's supposed to be mattifying your skin and it does the job amazingly. Amazingly. Oke, jadi aku suka banget pakai ini buat di T-zone area aku. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan bulan-bulannya lagi musim hujan kayak gini, kulit aku jadi normal to dry gitu, tapi bagian T-zone-nya masih oily parah. Kalian cuma perlu pakai sedikit aja, soalnya kalau misalkan kebanyakan menurut aku dia bikin riasan di atasnya jadi agak blotchy gitu. So yeah, I really love this to mattify my skin. And the next, it's the Professional Lens to Blood. Guys, I'm telling you, I'm not sponsored by the Benefit. I just love this too. So jadi sebenarnya ini tuh buat kayak ngeblotting gitu ya. Cuma aku nggak pernah pakai itu buat ngeblot, soalnya aneh banget. Ini tuh bentuknya stick balm kayak gini. Jadi kalau misalkan dipakai on top of the produk yang udah kayak pakai makeup gitu, aku ngerasa aneh aja. Jadi aku pakai ini sebagai primer and I really love it. Nggak hanya dia kayak mattifies my skin, ini juga kayak ngeblur pori-pori gitu. Ini reminds me of Stay Flawless, tapi aku lebih suka ini soalnya Stay Flawless kayaknya agak kurang, oil controlnya agak kurang. So this is a primer I've been used in 2016. Next, di sini aku ada kayak beberapa setting spray. Aku sebenarnya orangnya juga agak terlalu setting sprayan banget. Tahun kemarin aku kayak belum punya setting spray, dan tahun ini aku mulai mengeksplor beberapa setting spray. And I love this guys right here from the drugstore. This is the Wet n Wild Photo Focus setting spray. Aku pakai ini buat kayak primernya aku gitu. Jadi aku nggak pakai ini sebagai setting spray aku, soalnya aku pernah pakai ini sebagai setting spray aku dan ini malah bikin riasan aku kayak meleleh gitu. Tapi pas aku pakai ini sebagai primer, aku suka banget. Dia jadi kayak nge-hydrate makeup di bawah aku, jadi kelihatan lebih glowing gitu. Selanjutnya aku punya Skin Genevia The Makeup Primer Spray and juga Skin Genevia Finishing Spray. Dua-duanya ini ada oil controlnya, jadi bagus banget buat kalian yang punya kulit berminyak kayak aku. Aku cuman pakai ini buat ke special occasion aja, soalnya walaupun mereka worldwide shipping, tapi aku takut kena bea cukai dan segala macam. Dan kalau aku cari di online shop di Indonesia, harganya lumayan mahal. Waktu itu Scandinavia kirimin aku ini 2 produk, jadi aku makainya rada irit-irit gitu. So yeah, it does the job at ngebikin makeup aku lebih tahan lama. Aku juga suka pakai ini sendiri buat ngesetting kalau misalkan muka aku terlalu kering. Aku nggak pakai finishing spraynya, tapi aku pakai yang primernya. Nah, lanjut lagi yang favorite part of mine, yaitu foundation. Di sini aku akan mulai ke foundation yang sering banget aku pakai buat sehari-hari, yaitu Maybelline Dream Setting Skin Foundation. Ini pas banget, maksudnya bagus banget buat bikin kulit kalian kayak kelihatan punya healthy skin gitu. Ini hasilnya dewy dan aku bilang ini dia sheer coverage. Aku juga nggak pernah nge-build ini foundation sih, aku cuman gunain tangan aku atau aku pakai gunain stippling brush gitu buat pakai ini. And aku suka banget buat foundation sehari-hari, lightweight banget. Udah gitu aku jarang sih, aku paling kayaknya ngeset foundationnya pakai bedak di T-zone aja, terus I'm good to go. Next, aku punya Beige Newborn Cushion Foundation. Ini juga sama banget sama si Maybelline. Yang beda adalah ini dia punya medium coverage gitu. Terus dia lebih glowing lagi daripada si Maybelline tadi. Ini aku bisa bilang bikin kulit aku super duper glowing. Jadi aku perlu set ini sama bedak. But I really love it. Pokoknya dua foundation ini pas banget buat sehari-hari. Jadi kelihatan kulit kita cuma kelihatan kayak bagus, udah gitu kayak kelihatan sehat. Selanjutnya buat foundation yang benar-benar aku rave banget, yaitu Maybelline Matte and Poreless. Aku kalau misalkan pakai foundation ini, kalau misalkan aku nggak pengen pakai primer juga nggak apa-apa, soalnya dia udah kayak bikin pori-pori aku
nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan banget gitu, lebih halus. Pokoknya aku suka banget. Ini tuh medium to full coverage, aku nggak perlu ngomong lagi banyak tentang ini, pokoknya aku suka banget. Pokoknya buat ke event ini hands down my favorite. Next, ini foundation terakhir yang aku punya, yaitu Flor Mar Matte Velvet Mattifying Foundation. Oh ya, yang tadi itu Maybelline-nya aku di shade B2. Aku juga punya reviewnya, kalau misalnya kalian pengen lihat nanti aku akan taruh di sini. Dan yang si ini New Beiju-nya aku di shade 23 Natural. Dan yang si Maybelline Matte and Poreless-nya aku di 220 Natural Beige. Dan yang ini aku di shade Vanilla. I don't know about this foundation, I just freaking adore this foundation. Ini tuh matte, super duper matte. Kalian bisa pakai, rasain ini kalau misalkan udah ngeset, dia tuh bener-bener kayak nggak ada lengket atau gimana-gimana. Ini pokoknya super duper matte, tapi anehnya dia super duper glowing. Kayak kalian tuh udah pakai tons of moisturizer and highlight underneath this foundation is just freaking amazing, that amazing until I die. Pokoknya aku suka banget sama foundation ini. Aku nggak ngerti lagi ya, cuman kalian kerjanya harus ekstra cepat sama foundation ini, soalnya kalau misalkan kalian lama, kalau misalkan dia udah ngeset, ini nggak akan pergi kemana-mana, dan yang jadi masalahnya nanti dia akan jadi patchy. So aku sih saranin, aku lebih suka aplikasiin ini pakai brush, pakai kabuki brush gitu, jadi cepet zzz, good to go, full coverage, and it's matte. It is absolutely matte foundation, but I don't know why it's so glowing. And kayaknya ini tuh kayak ngasih kesan glowing from within gitu, you know what I'm saying? I just adore this. Buat concealer, di sini aku punya dua barang yang jarang banget diomongin di dunia perbeautyan, mungkin agak gak pernah malah di Indo gitu ya. Cuman ada satu yang sering, yaitu The Same Cover Perfection Tip Concealer dari The Same. Ini ngingetin aku sama MAC Pro Longwear. Bedanya dia tuh lebih ngecover, tapi formulanya dia tuh mirip banget sama MAC Pro Longwear. Harganya yang mahal, ini yang lebih affordable. So I love this. This is a full coverage foundation. No, this is full coverage concealer, tapi sayangnya dia punya SPF. Dan lumayan tinggi loh, SPF-nya ada 28. Jadi kalau misalkan kalian mau flash fotografi, kalian harus pikir 2 kali. Aku nggak pernah pakai ini untuk flash fotografi, cuman kalau misalkan SPF-nya udah segede gini, biasanya sih ngasih white cast gitu ya. And next, aku punya NYX Gotcha Coverage Total Concealer Waterproof Hydrofuge. I don't know, such a long name, but the product is just way amazing. Nggak tahu kenapa jarang banget orang yang maksudnya ngomongin ini, soalnya ini bagus banget. Mungkin downside-nya adalah dia terlalu creamy, jadi mungkin aku bilang nggak juga sih susah di blend. Maksudnya ini comes with a tube lagi. Dia tuh bentuknya tube kayak gini, jadi mungkin untuk concealer yang creamy dan punya tube kayak gini mungkin agak susah ya buat ngeblend. Bukannya susah, agak males gitu buat ngeblendnya. Kalau ini kan kayak dome flip applicator gitu, jadinya gampang, tinggal seret-seret gitu. I just really love this thing. This is a full coverage concealer, terus dia juga dewy finish gitu. I don't know why people just like pakai ini, padahal ini bagus parah. Selanjutnya kita ngomongin bedak. Aku nggak tahu apakah bedak ini sudah diomongin tahun lalu. This is the Coty Airspun Loose Face Powder. Ini yang aku punya itu adalah extra translucent extra coverage. Aku suka banget pakai ini untuk baking. Aku find bedak ini bikin under eye aku less cakey, where some of the loose powder bikin under eye aku lebih cakey daripada ini. Next, aku punya Flormar Wet and Dry Compact Powder. Aku udah sering banget ngomongin tentang ini. Well, aku bisa bilang ini kurang bagus buat di atas foundation, soalnya ini powdernya dia agak oxidized. Kalau kalian nggak tahu oxidized itu apa, oxidized adalah dimana produk yang kalian pakai itu warnanya lebih turun atau akan lebih menggelap gitu loh.
Jadi bedak ini sebenarnya agak oxidize, cuman I love the finish of this powder, it's just so amazing. Ini matte, udah gitu dia kasih matte tapi ya kayak si foundationnya itu tadi. Entah aku memang kayaknya pakai moisturizer yang banyak apa gimana, tapi masih ngasih kesan glowing gitu. Jadi nggak bikin muka kita kalau misalkan udah pakai bedak seluruh muka itu kan biasanya kayak powdery atau gimana. Not with this, just such a great product. Yang bikin sebelnya adalah dia cuman kayak oxidize gitu, dan oxidize-nya agak lebih banyak, turun 2 tone gitu. Cuma kalau dia pakai sendiri, hands down favorite. Kalau misalkan buat kalian mau ke kampus, buy this. Ini harganya cuma 155, kalian bisa dapat di Kokas. Bagus banget. Ini aku yang shade-nya honey by the way. And next buat high-end, aku juga nggak tahu apakah aku udah include ini di kemarin favorite aku. Ini adalah Benefit Hello Flawless. Ini udah yang ketiga dan aku sudah hit pan again. Aku ini yang shade-nya Pearl. I love this powder, it's just so lightweight. Ini yang aku pakai sekarang. Aku cuma pakai concealer aja underneath dan buat di bekas-bekas jerawat gitu, dan aku set underneath eyes. Aku pakai ini, it does crease, soalnya ini lightweight banget. Jadi kalau misalkan aku nggak mau nge-bake, aku tinggal pakai ini aja dan seluruh muka aku kayak kelihatan flawless, like it say, hello flawless. Next kita pindah ke blush. Well, sebenarnya favorite aku nggak banyak banget tahun ini. Aku emang beli beberapa banyak banget produk tahun ini. Cuman ada yang aku suka, ada yang nggak aku suka. Kalau misalkan kalian pengen tahu worst product of 2016, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan aku akan bikin kayak 3 part dari video ini. Aku akan bikin yang sekarang ini tentang makeup. Terus nanti yang keduanya itu tentang skincare, brushes and random stuff, di sana ada. So yeah, I hope you guys like this kind of video series. So kita balik lagi, di sini ada Wet n Wild Color Icon Blush. Ini tuh yang warnanya mellow wine, and I really love it since ini matte, warnanya bagus banget, aku banget. Ini tuh kayak goes on with all makeup look. Kayak ini apa ya? Mellow wine. It's just amazing. Dan yang keduanya adalah Flormar, dari Flormar lagi. Aku nggak disponsori sama Flormar, tapi beberapa produk dia memang bagus. Ini adalah Flormar Terracotta Blush On yang warnanya Pure Peach. Oke, aku baru tahu ini warnanya Pure Peach namanya. Ini blush, dia tuh kayak satin gitu. Aku bisa lihat ada sedikit shimmernya, cuman nothing too crazy, jadi agak sedikit satin gitu aja. Ini bagus banget. Pokoknya asal aku pakai blush on ini, seriusan, kulit aku tuh kayak kelihatan glowing. Aku dari tadi ngomongin glowing mulu, tapi benar produk-produknya Flormar itu dia kayak ngasih kayak kesan glow from within. You know what I'm saying? My highlighter is on point right now. Oke, balik lagi. Jadi dua blush ini aku suka banget, soalnya dia buttery banget. Udah gitu dia itu gampang banget di blendnya. Kok aku dari tadi begini mulu ya. Jadi ini gampang banget di blendnya. Pokoknya bagus banget, enak banget. Aku prefer ini buat sehari-hari, dan ini buat kayak lagi full on makeup gitu. Soalnya dia ngasih kesan nude gitu. Jadi kalau misalkan udah rada lebay, jadi aku pakai ini, dan ini buat yang sehari-hari. Aku lagi suka banget sama yang namanya Flawless Base. Dari dulu sih aku suka, and when I dapet produk yang bener-bener kayak nyentuh hati aku tuh bener-bener kayak ride or die. Selanjutnya aku punya highlighter. Di sini aku punya ColourPop yang Wisp. This is the shades, looks like so pretty. Aku bisa bilang kalau misalkan kulit kalian lebih putih daripada aku, kalian nggak bisa pakai ini, soalnya ini bener-bener gold banget. It's like gold, you know. I don't know about ColourPop, tapi teksturnya mereka tuh enak banget dipegangnya, kayak lembut banget. This is the shades, looks like this is heaven on my finger. Is it right here? Aku nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi di pennya kalian bisa lihat cantik banget, parah. Ini tuh teksturnya kayak lumut gitu. Aku ya kayak lumut gitu. Dulu aku masih kecil suka pegang-pegang lumut, jadi aku masih inget teksturnya itu kayak gimana. Aku nggak pakai ini sendiri. On top of it, aku pakein lagi Too Cool for School Art Class by Rodin.
aku campur dua warnanya aja, soalnya yang warna ini agak a little bit off to me, kayak bikin muka aku dull gitu. Jadi aku swipe dua warna aja, aku timpal lagi. See? Jadi si tukul ini, tukul. Jadi produk ini dia tuh lebih kayak ngasih kesan wet. Whether this ColourPop itu bener-bener ada bisa kelihatan banget shimmernya, agak lebih besar-besar. Yang ini ngasih kesan wet. And this two combo is just like KFC chicken sama si dia punya keju. Tapi sekarang udah nggak ada. Aku tanyain kenapa, dia nggak mau jawab. I'm so disappointed of you, KFC. If you heard this, kalian harus ngeluarin lagi itu chicken cheesy. I'm die for that thing. Udah. Ini highlight yang aku pakai sebenarnya sekarang itu bukan dua itu adalah City Color. Yang aku pakai ini adalah City Color Timeless Beauty. Cuman aku kayaknya udah, aku inget banget aku input itu ke year favorite aku tahun kemarin. Dan kita hampir di penghujung acara. Oke, saudara-saudara, aku cuma punya beberapa aja nih, kayak lipstick gitu sama dua eye product. Ini aku punya makeover pencil liner yang warnanya blackjack. Aku jarang banget beli yang namanya eyeliner, tapi yang ini it's someone's kinda alien for me. Aku agak underestimate sebenarnya sama mereka punya pencil eyeliner, tapi pas aku ke IMATS dan aku dapet ini, it's beyond amazing. Ini tuh creamy banget. Aku nggak tahu, beberapa orang nggak suka ini karena dia teksturnya agak lenyi. Cuman buat underneath your di waterline ini bagus banget, pink pendant banget, dan dia kagak kayak turun gitu loh warnanya. Biasanya kalau misalkan kalian pakai eyeliner di atas yang untuk nge-tight line warna hitam, biasanya dia turun ke bawah kan, ke waterline yang bawah. But no, with this one is the best. Dan hands down my maskara terbaik aku tahun ini adalah Magnum Barbie. This is amazing ya guys. Ini bikin volume, dan sebenarnya aku bisa bilang dia manjanginnya sih agak kurang, cuman aku suka banget. Ini udah amazing lah buat bulu mata aku yang kagak ada sama sekali. Ini udah amazing banget, jadi aku suka banget. Ini parah. Dan aku nggak punya eyebrow product, by the way. Aku nggak punya eyebrow product soalnya aku nggak terlalu suka juga nyari eyebrow product. Cuman aku ya yang ada dipakai lah, kayak si primer tadi. Aku nggak tahu aku ini beauty vlogger macam apa ya. Last but not least, kita punya lipstick. Yang pertama aku mau mention, jadi di sini hampir semuanya itu lipsticknya merek Indonesia. Proud of my country, y'all. So this is the Makeover Intense Matte Lip Cream. Ini yang warnanya Libertine, nggak tahu deh apa bilangnya. Ini Libertine, dia tuh warnanya bagus banget. Warnanya tuh kayak nudie brownie, agak lebih mauvey gitu. Tapi dia jatuhnya lebih mauve. Aku ngeliat si Sarah Ayu pakai ini dan jatuhnya dia kayak lebih ke coklat-coklatan gitu. Tapi di aku ini dia lebih kayak ungu tua gitu, agak campur brownnya sedikit, cuman lebih kelihatan ungunya gitu. Aku by the way, aku sekarang kulitnya medium light gitu, not light medium but medium light, you know what I'm saying. Next juga aku punya Zoya Cosmetic Lip Paint yang warnanya Baked Apple. I love this you guys, I love this, look at that. I know. Mungkin ini sedikit lebih sedikit patchy ya gitu, lebih sedikit agak bolong-bolong. Cuman since ini dia warnanya gelap, jadi nggak terlalu kelihatan. I love the formula, I love about it, everything. Patchy, go away, I don't care. Yang ketiga ada Mizu Voluptuous Velvet Matte yang warnanya Midnight Rush. Hands down my favorite. Jadi setelah pokoknya ini udah berurut banget lah ya. Yang ketiga ini yang menang. Ini yang shade-nya Midnight Rush. Ini tuh dia merah coklat bata campur coklat tua, campur merah tua, coklat ya gitu deh. Pokoknya bagus banget, parah. Jadi tiga lipstick ini dia formulanya enak banget. Dia nggak ada yang berat ataupun gimana ya. Aku suka aja. Yang satu ini sedikit lebih patchy, cuman
aku nggak peduli soalnya dia warnanya gelap jadi nggak terlalu kelihatan juga. Dan long lastingnya oke. Pisan. Seperti yang kalian tahu ya, aku nggak pernah punya masalah sama yang namanya liquid lipstick. Jadi kalau misalkan aku udah bilang itu berat banget, itu berat banget. Soalnya aku kalau misalkan pakai liquid lipstick terus biasanya aku scrub dulu, aku kasih dia lip balm, jadi aku nggak pernah ada masalah. Dan yang all time favorite, jadi yang ketiga itu kayak aku seneng banget tahun ini. Cuman yang kalau misalkan aku bingung mau pakai apa, this is my first liquid lipstick ever. By the way, this is from Jordana. Ini yang warnanya tiramisu. Aku dikirim ini pertama kali banget, lagi booming di Indo, dari Makeup Puccino. Ini warnanya, oh my god, bagus banget. Ini full terracotta sih ya menurut aku. Ini warnanya lebih light dari yang ketiganya. Mungkin agak mirip si Libertine, I don't know. Kayaknya aku harus swatch. Warnanya agak lebih terang. Ini wanginya kayak apa ya? Kayak aku kenal gitu. Ini yang Libertine. Ini yang si Jordana. Kayaknya si yang Jordannya lebih agak gelap sedikit. But I love this. This is hands down my favorite. And dia tuh cinta pertama aku jadinya. I can't let you go. Dan kayak buat sehari-hari biar cepet, lipsticknya itu adalah NYX matte lipstick yang warnanya Euro Trash. Jadi kalau misalkan aku mau sehari-hari yang kayak mau cuman kayak ke mall gitu, kayak buat cepet aja biar gak ribet harus ngekeker-keker lipstick bibir, aku pakai ini shade-nya juga sama gitu kayak look at that, warnanya hampir-hampir sama gitu ya, kayak mauve. Yang Euro Trash aku bisa bilang dia lebih ashy, tapi di kulit aku sometimes yang ada warna ashy-nya tuh kelihatan muddy, cuman itu enggak sih, jadi aku suka banget. Oh my god, aku ketinggalan contour palette dari e.l.f. Ini sebenarnya namanya bronzer palette. Aku suka banget sama ini. Dan dari semua bronzer dan kontur palette yang aku punya, ini longevity-nya hebat banget. Dia tuh ngalahin semuanya. Aku suka banget. Kalau misalnya kalian lihat yang ini, aku pecahin waktu aku collab sama Jihan. Pulangnya aku jatuhin, gak tau kenapa aku kayak lagi hangover, I don't know. Aku suka banget yang ini buat contouring, tapi since kulit aku sekarang agak sedikit gelap, jadinya ini agak gak kelihatan, jadi aku campur sama yang ini. Aku nggak bisa pakai yang ini sendirian soalnya dia warm banget. Yang ini tuh cool tone, jadi kalau misalnya aku campur dia bagus banget warnanya buat contour. Dan yang ini tuh Saint Lucia. Kalian tahu nggak e.l.f. bronzer and blush duo yang Saint Lucia? Ini bronzernya kayaknya deh, soalnya ini bagus banget. Dan buat ngebronzer aku tinggal nge-mix aja 3 warnanya, tadinya ada 4, aku tinggal mix aja semuanya dan jadi bronzer aku. Kalau misalkan pengen ngekontur, aku tinggal ngambil warna ini campur sama yang ini. Yang terakhir, aku punya eyeshadow palette di sini dari Makeup Revolution London, Fortune Favors the Brave by British blogger. Aduh, gila, parah banget deh. Aku suka banget sama ini. Kenapa? Take a look at this beautiful, gorgeous color. I mean, seriously though, ini makeup cheap, but this color, ini yang warnanya New World, ini bagus banget buat nge-highlight, even buat nge-highlight pipi. Terus yang ini nggak tahu warna apa, ini kayak yang aku lagi suka banget. I'm obsessed with this one. Itu tuh kayak taupey tapi ada bronzy-nya juga. I love this. Dan kalau misalkan kalian punya ini, dan kalau misalkan kalian kok warnanya nggak keluar sih, kalau misalkan warna marble-nya nggak keluar, kalian tinggal pakai jari kalian. That's the best way to apply it. Yang matte-nya, no problem, all good. Dan next, yang terakhir banget, ini aku punya Modern Renaissance by Anastasia Beverly Hills. Guys, aku nggak tahu apakah ini palette aku asli atau palsu. Look at this. Gitu. Look at this. What the fuck is this? Ya pokoknya aku harap sih palette ini asli ya.
Soalnya aku belinya lumayan banget, harganya anjrit. Ini oh my god, it's like made from me. I love everything about it. Everything about it I just love. I love it. It's just like myself. Tapi dalam bentuk eyeshadow. Ini pokoknya bagus banget, para. Aku nggak perlu ngomong panjang lebar tentang ini. Aku suka banget. So, yeah. Love it. So guys, I hope you guys like today's video. Jangan lupa buat nonton video aku selanjutnya, yaitu skincare dan macam-macam brush. Ada favorite macam-macam juga. And I hope you guys like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. So, yeah. Bye. Nah. Jalan.